Makasih semuanya. Siapa yang mau nyawer? Nambah lagi nih satu kalau mau nyawer. Halo K-Lovers, audisi LIDA 2021 sudah dibuka nih. Ini saatnya kamu jadi bintang dangdut selanjutnya. Caranya mudah kok, upload 2 video menyanyi kamu di IGTV. Klik link di bio Instagram Kapan Lagi Dangdut, isi biodata dan data yang dibutuhkan di formulir pendaftaran. Jangan lupa cantumkan ya di link IGTV tadi. Selanjutnya, tinggal tunggu dihubungi oleh tim Indosiar atau kapanlagi.com. Tonton video ini untuk tutorial pendaftarannya ya. Penuh cinta, karena kita semua saudara. Kami bangga bisa berlabuh. Selfie tunggu di panggung LIDA 2021. Dangdut Indonesia, walau kita berbeda-beda, tapi seni menyatukan kita. Ayo, ayo kita gembira, tebarkan semangat penuh cinta. Oke, nah ini kita akan lihat ini sebuah tayangan yang pastinya ini adalah tayangan spesial yang mungkin akan memberikan inspirasi untuk Selvita semua malam hari ini. Nah, kita lihat dulu tayangannya, ini dia. Ya, kita jual untuk bertahan hidup karena kita harus ada beberapa anak di sini ya, untuk satu-satunya untuk mempertahankan ya hidup ya harus kita jual. Nggak usah menjadi karya untuk memberi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Papa Adi, usia 45, dan pekerjaan sekarang adalah membeli bekas kardus. Kalau bagi saya dampak pandemi sangat besar sekali. Karena dari awal kita punya usaha kecil-kecil seperti macam bensin eceran atau dikenal dengan Pertamini. Kita ada beberapa Pertamini, ada 8 unit di Pertamini. Dengan pas terjadinya diterpa dengan COVID-19 ini, terjadi seperti ini dengan perlahan-lahan kita nggak jalan. Dengan tidak jalannya Pertamini ini, mau tak mau kita harus bertahan, kita jual. Satu persatu dan kita pertahankan, di dalam ada 2. Dan alhamdulillah yang masih operasi tinggal satu itu ada di apartemen Sarvino. Kita jual untuk bertahan hidup karena kita harus ada beberapa anak di sini ya, untuk satu-satunya untuk mempertahankan ya hidup ya harus kita jual. Dan alhamdulillah dengan tidak disangkanya kita ditopanglah dengan ini. Dengan nggak disangka-sangka perjalanan ketemulah orang yang bisa menampung ini dan saling memperkenalkan saya dengan orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah kita harus bangkit. Untuk menggaji karyawan aja, nggak usah menjadi karya untuk memberi makan siangnya kerjanya karyawan, itu nggak bisa. Maka dengan saya terpaksa saya pulangkan karyawan itu. Kita kan dari pagi, dari jam 6 ini udah aktivitas, kita menjemput warung ke warung. Jam 12 kita istirahat untuk kembali menjadi ibu rumah tangga karena kita alhamdulillah kita sekarang lagi menduda sedikit. Makanya kita untuk ngurus anak-anak juga tuh yang sekolah semua, untuk makan siang. Setelah makan siang habis ibadah kita lanjut lagi sampai sore. Nah sampai sore kita bersihkan ini, kita lap itu sampai jam 2. Jam 2 malam dini hari. Jadi kita semenjak ada namanya sekolah jarak jauh, jadi saya untuk aktivitas ini nggak bisa pagi. Jadi saya harus berangkat tuh minimal tuh jam 9. Jam 9, jam 10.
Setelah itu mereka anak-anak udah rapi semua, baru kita berangkat. Jadi apalagi HP cuma satu, yang sekolah anak dua. Gantian dulu. Jadi sementara adanya dulu, baru kakaknya. Di luar kita sebagai bapak, di rumah kita sebagai ibu. Halo, ada kardus? Nggak ada. Ya, kenapa nggak ada? Gue udah beli beras deh. Ya, aduh. Udah kardus, Mak. Oh, itu cinta dua. Banyak, Mak. Banyak. Seminggu sekali itu setiap hari kita nyari, tapi setiap hari itu beda. Misalkan hari Senin ini jembatan besi, hari Selasa ke Priuk, keliling itu terus. Tapi ketemu lagi di sini lagi begitu. Ya. Pernah jatuh nggak Pak? Alhamdulillah sering, tapi nggak apa-apa, kan ada kardusnya. Suka dukanya kita kalau bonceng barang banyak, ban bocor, hujan. Terutama sekarang ini suka dukanya hujan, yang saat-saat ini karena musim penghujan. Pernah kemarin saya setrika, kan kalau dijemur mekar dia. Nanti mekar, kan nanti lamin mekar dia. Nggak bisa dipakai, harus dikiloan, jadi kita udah rugi lagi. Jadi suka dukanya saat ini adalah hujan. Belum bisa. Karena kalau kita Pertamini dulu, alhamdulillah dari omset kita dari 5 juta sampai 10 juta. Saya suka dan tertarik sama selfie di panggung besar Indosiar itu di acara Liga Dangdut Indonesia itu. Beliau itu pas masuk di 6 besar di dalam kompetisi panggung besar Indosiar. Satu, saya suka sama dia, terutama dia mempunyai ciri khas cengkok yang tidak ada dimiliki sama penyanyi-penyanyi lain dan talent-talent yang lain. Itu satu. Dan kedua, dia tetap membawa karakter sebagai orang dari timur, Trasti Timur, khususnya orang Bugis. Bapak Adi sebagai bapak dari anak-anaknya sekaligus jadi ibu begitu. Bapak Adi juga sama anak-anak, biasa kalau anak-anak dari luar kota Jakarta datang ke studio biasa mau menginap di mana, mau kumpul di mana. Jadi Pak Adi walaupun dia punya rumah sederhana, dia mengajak anak selfita ke situ. Artinya suka berbagi juga. Dua selfitaku di mana saja berada, dan khususnya Jabodetabek. Ayo, semangat bangkit. Jangan kamu anggap ini pandemi ini atau COVID-19 adalah suatu memotong rezeki kamu, mematahkan semangat kamu. Justru ambil positifnya. Jadi COVID ini jadikan salah satu tangga untuk kita bangkit. Jangan kau jadikan memuncing untuk mematahkan semangat kamu. Ya kita jual untuk bertahan hidup karena
Luar biasa banget ya, barusan itu adalah tayangan dari Papa Adi nih, Selvita, yang memang ternyata menginspirasi kita semua. Tadi terakhir beliau bilang bahwa keadaan pandemi ini atau COVID ini jangan jadi penghalang ya, justru kita harus bangkit gitu. Jadi kayak harus lebih kuat lagi justru gitu. Nah sekarang ya Papa Adinya udah bareng-bareng sama kita di sini. Papa Adi, halo, apa kabar ya? Itu tadi di tayangan tuh semangatnya luar biasa banget loh Papa Adi nih. Ya kan walaupun sempat jatuh 3 kali. Ya, itu beneran jatuh Papa Adi. Ya. Sampai jatuh gedabruk gitu. Dan alhamdulillah kemarin 2 kali. Kemarin selesai syuting kemarin di sana, Iya. jatuh lagi. Jatuh lagi. Dan lihat deh, Papa Adi ini orangnya positif banget. Jatuh aja masih bilang alhamdulillah. 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 Kita selalu bersyukur. Bersyukur, betul. Kita selalu bersyukur karena semua Allah menurunkan sesuatu kepada kita itu adalah mengestopi diri kita sendiri. Betul. Ada apa dengan kita? Apa mungkin kesalahan saya ada keterburu-buru? Apa ada mungkin hal yang saya kurang lupa? Iya. Apa bagaimana seperti itu? Betul. Oke. Nah, karena Papa Adi udah di sini, ya, ini kita pengen ngobrol sedikit, ya kan. Selfie juga ada di sini. Kalau misalnya Papa Adi juga boleh cerita selain tadi tayangan yang udah kita saksikan, ini Papa Adi kalau misalnya boleh dibalikin lagi, dirunut lagi, itu awalnya bisa ngefans banget sama Selfie ini kapan tuh kalau diinget? Saya ngefans sama Nanda Selfie beliau ini masuk di 6 besar. 6 besar. Iya. Oke. Dari situ tuh mulai ngefans tuh. 6 besar itu, tapi waktu audisi sama beliau, mungkin Anda Selfie masih ingat kata-kata saya apa bagaimana waktu masih menggunakan Duta Perkenalan Sulawesi Selatan. Saya selamat sama beliau. Saya bilang kamu nanti juara 1. Semoga dia masih ingat kata-kata saya itu. Nah, karena saat saya melihat beliau dia tersenyum, sudah ada aura bintang di keningnya saya. Waduh, tepuk tangan dulu dong ya. Papa Adi ini ternyata udah bisa ngeliat aura bintang. Karena pada saat itu tuh udah kayak bisa memprediksi. Ini jangan-jangan Papa Adi ini cetayang nih. Bukan Ya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang kita tuh kadang kalau misalnya emang ngefans itu punya keyakinan gitu Iya, ya Papa Adi ya. betul. Oke, jadi saat 6 besar disitulah Papa Adi udah bisa mulai merasakan bahwa oh ini adalah sosok yang memang bisa menjadi bintang gitu ya. Amin barakallah, selanjutnya selamanya. Amin. Oke. Nah, tapi boleh cerita juga nggak menurut Papa Adi sebenarnya Selfie ini sosok yang seperti apa sih? Apanya dulu? Mungkin kayak secara karakter, terus juga mungkin lebih ke personalnya gitu, lebih ke dirinya Oh, gitu. ke personal. Papa Adi ini ngeliatnya gimana? Kita kembali ke personalnya saya sama beliau, saya suka satu. Kita sebagai orang timur, terutama saya menilai dari kita sebagai terasi dari timur. Iya. Sebagaimanapun kita sebagai entertainment ataupun kita bintang, yang penting jangan lupa trasti kita dari timur. Oke. Adalah apa? Yaitu ahlak. Ahlak. Oke. Ahlak, Iya. tingkah laku, bahasa tubuh. Iya. Kan dalam bahasa Bugis itu ada namanya bahasa tubuh. Oke. Saat melintas, bagaimana sepantasnya di tengah jalan, di tempat orang, itu saya menilai Selfie seperti itu. Nanti Selfie seperti itu. Dari situ Papa Adi iya. melihat sosok Selfie ini yang akhirnya kayak wah emang patut untuk dibanggakan gitu ya. Nah, yang kedua menunjang dengan karakter cengkok lagunya. Cengkoknya itu. dong. Jadi walaupun kita tidur, wah itu Selfie yang nyanyi. Itu Selfie Nah, gitu nggak ya. bisa dibohongin Kayak lagi. tidur merem Nah. atau nggak lihat itu udah pasti Iya. Selfie Jadi gitu ya. cengkok itu udah jadi figur di beliau inilah. Jadi ciri khas, jadi karakter, jadi kayak ya udah itu Selfie gitu. Iya. Oke, cengkoknya yang Papa Adi Cengkoknya suka dan itu. juga mungkin Selvita semua Iya. ya, karena memang Selfie ini terkenal dengan cengkoknya luar biasa. Oke, nah terus kalau misalnya tadi di tayangan tadi kan juga sempat dikasih gambaran bagaimana kondisi Papa Adi sekarang gitu ya. Iya. Nah boleh diceritakan lagi nggak sih di sini gitu, seperti apa sih kegiatan Papa Adi sekarang? Apalagi kalau kita tahu pandemi ini kan dampaknya nggak hanya di kita ya, tapi seluruh dunia gitu. Papa Adi boleh cerita nggak sekarang kegiatannya kayak gimana? Ya, sementara untuk menghadapi pandemi ini nanti yang 19 ini, sementara untuk menghadapi wabah penyakit virus ini ya, saya menggunakan
untuk menyambung rezeki dari kardus itu. Jadi kardus bekas itu saya beli per lembaran, baru pun saya lempar lagi per lembaran seperti itu. Jadi saya oper ke luar daerah, ke Palembang, ke Garut, ke Tasik, ke Purwakarta dan Sumedang seperti itu, dan Cilegon, Serang. Jadi memang kegiatannya apapun untuk bisa berjuang dan bertahan, itu yang paling penting ya Papa Adi ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, nah ini Selfie nih, karena Papa Adi udah di sini, mungkin Selfie ada yang pengen disampaikan juga, karena Papa Adi mewakili Selvita yang lain juga. Apa yang pengen Selfie sampaikan sedikit aja? Buat Papa Adi tentunya doa dari Selfie, Amin, semoga barakallah. diberikan kesehatan. Amin. Apalagi Papa Adi masih ada adik-adik, kan ada 2 itu. Siapa namanya? Arstad sama Fadil. Iya itu. Semoga masih tetap semangat untuk berjuang karena masih ada mereka yang Amin. perlu Papa Adi perlu diurusin dan Iya. betul-betul bisa merasakan apa yang dirasakan Papa Adi Amin, sekarang, barakallah. karena dulu waktu itu sama orang tua Selfie sempat ngalami Iya, ya namanya iya. jualan kardus begitu. Oh, Selfie juga Iya, dulu pernah benar. mengalami. Bahkan pernah mulung, pernah. Iya, iya. Iya, waktu itu. Jadi kayak merasakan banget apa yang dirasakan Papa Adi sekarang. Jadi untuk Selfie cuma bisa mendoakan tetap semangat, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Dan rabbal alamin. apa yang didapatkan rezeki ataupun itu mudah-mudahan berkah. Jadi berkah. Iya. Barakallah. Luar biasa ya, itu jadi doa dari Selfie untuk Papa Adi dengan kondisi sekarang. Tapi memang Selfie kita lihat ya, bahwa Papa Adi ini dengan kondisi yang menempa banget ini, itu kayak kelihatan ceria-ceria aja gitu ya. Benar, dan itu juga buat ini kali ya, buat pelajaran juga Iya. bahwa untuk kita yang selalu mengeluh dengan keadaan sekarang, Betul. beruntung kita masih bisa masih bisa makan, masih bisa Betul. minum, masih bisa jalani kerjaan-kerjaan yang mungkin tidak seberat yang dialami Papa Adi. Iya. Jadi lebih kepada melihat ke yang lebih ini lagi sih, yang lebih gimana sih susahnya. Betul. Yang namanya Ya. mencari Rezeki, itu nafkah gitu ya. Apalagi kondisinya kalau kayak Papa Adi ini kan tadi kan ada adik-adik juga dan ada karyawan. Ini kan tanggung jawab yang besar banget. Tapi Papa Adi di sini tetap berjuang dan juga bertahan, itu yang paling penting. Dan yang pasti di sini kalau ngomongin soal kondisi pandemi sekarang ini, Papa Adi ini juga satu dari sekian banyak sahabat-sahabat kita atau juga mungkin Selvita yang terdampak nih, Selfie ya. Jadi makanya di sini dengan acara kita malam hari ini, Kapan Lagi Dangdut Goyang Amal, itu kita pengen ngajakin semua KL Dangduters untuk bisa berdonasi, ya, memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat kita seperti Papa Adi ini juga yang pasti terdampak oleh pandemi. Nah, di sini nanti teman-teman atau KL Dangduters bisa scan, ada QR code-nya, terus udah gitu juga nanti ada cara-caranya. Nah, di sini mungkin Selfie pengen juga ngajakin Selvita untuk berdonasi. Tentunya jangan lupa ikut berdonasi di link kitabisa.com ya, gitu kan. Ya. Jangan lupa untuk berdonasi, sisihkan rezeki kita yang kita dapatkan selama ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi orang-orang yang lebih membutuhkan lagi. Betul sekali, atau juga bisa kunjungi konserdangdut.kapanlagi.com ya. Dan ini ada scan QR-nya, Selfie dan juga Papa Adi kita bisa lihat, dan juga Selvita di rumah atau juga KL Dangduters yang malam hari ini tergerak hatinya ya, berempati ya untuk bisa memberikan sedikit atau sebagian rezekinya supaya sahabat-sahabat kita yang terdampak pandemi ini tetap bisa bertahan dan juga berjuang. Silakan di-scan pakai handphone, nanti ada muncul cara-cara berikutnya seperti apa untuk kita bisa berdonasi. Nah, ini nih QR code-nya udah muncul di layar, silahkan di-scan aja pakai handphone ya. Betul, dan jangan memikirkan mau sumbang berapa. Jangan, betul, Iya, setuju. jangan. Yang penting dari Niatnya, niatnya, dari keikhlasan hati. hatinya mau menyisihkan rezeki itu buat yang lebih membutuhkan lagi. Baik ya, jadi kita kasih waktu dulu nih, silahkan di-scan, ayo KL Dangduters ya yang dari tadi nungguin, aku udah nggak sabar pengen donasi, pengen bantu, pengen bisa berpartisipasi gitu ya.
Bener banget tadi kata Selfie bilang, aku setuju banget Selfie, jangan pikirin nominalnya, jangan pikirin jumlahnya, ya kan berapapun itu akan jadi sangat berarti untuk sahabat-sahabat kita yang memang terdampak dan memang butuh sekali bantuan dari kita ya. Silahkan di-scan, sekali lagi QR Code-nya sudah ada nih di bawah kanan sini, ya kan? Atau bisa kunjungi sekali lagi websitenya yaitu konserdangdut.kapanlagi.com. Oke. Nah, kalau begitu di sini dari Papa Adi terakhir ada yang pengen disampaikan buat Selfie malam hari ini mumpung lagi ketemu duduk berjaga jarak seperti ini. Cuman pesan saya sama beliau nggak pernah berubah dari awal. Iya. Tetap tingkatkan iman dan takwa, karena sebagai bintang makin ke depan makin banyak tantangan. Terkadang di depan itu baik, di belakang kita alam. Jadi jaga hati kita, lakukan tanpa pamrih, tanpa ikhlas. Insya Allah tetap rendah hati, humble, terutama sayangi orang tua selagi masih ada sebelah. Setuju Papa Adi, sayangi orang tua itu penting banget, karena kalau kita sayang, kita hormat, Insya itu Allah. berkah rezekinya tuh kayak nggak berhenti gitu ya. Benar, karena Ya. itu apa ya, bagi anak-anak yang mungkin apalagi Selfie yang lagi merantau ya. Tujuan awal memang untuk membahagiakan orang tua itu betul-betul butuh gitu support dari orang tua, Betul. apalagi dari ibu kan. Betul, restu ya, Benar. restu, dukungan itu penting banget untuk seorang Selfie dan juga pasti KL Dangduters yang menyaksikan malam hari ini. Oke, kalau begitu Papa Adi terima kasih Oke, kembali udah kasih. bersedia hadir malam hari ini. Sukses terus, semangat terus Amin, Papa Adi ya. barakallah. Lancar-lancar rezekinya, banyak berkah dan banyak Amin. bersyukur. Terima kasih Amin. banyak. Kalau Amin. begitu boleh Papa Adi. Assalamualaikum Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau begitu